Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nasihat untuk kepada ikhwan-ikhwan yang melakukan i'tikaf di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, hendaknya memanfaatkan malam-malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, baik as-shalah, tilawatul Quran, istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berzikir, memperbanyak baca Al-Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lain, atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beribadah pada saat i'tikaf. Namun yang perlu diperhatikan kepada ikhwan-ikhwan yang i'tikaf di masjid-masjid kaum muslimin, hendaknya jangan terlalu menyibukkan diri dengan obrolan-obrolan sesama jamaah i'tikaf, dan juga jangan terlalu menyibukkan dengan acara makan-makan di masjid pada saat i'tikaf. Ayolah ikhwah, tujuan dari i'tikaf yang disebutkan oleh para ulama adalah at-takhalli, berupaya untuk menyendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari interaksi bersama manusia. Kita bertahun-tahun, berbulan-bulan interaksi bersama manusia, namun Allah Subhanahu wa taala persiapkan dalam 1 tahun 10 hari di terakhir bulan Ramadan untuk kita fokus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ibadah i'tikaf, yaitu al-mukthu fil masjid ta'abbudan lillahi Subhanahu wa taala, yaitu seseorang berniat untuk tinggal dalam masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori ibadah kita i'tikaf dengan perkara-perkara yang misalkan main game di masjid, ngobrol di masjid, cerita perkara-perkara urusan dunia di masjid, atau masih sibuk dengan jualan-jualan online, bawa handphonenya di dalam masjid, atau jadikan masjid tempat obrolan cerita. Bukan seperti itu adab di dalam beriktikaf. Sampai-sampai mereka para ulama membahas amalan apa yang perlu dikerjakan pada saat iktikaf. Mereka para ulama berbeda pendapat dengan permasalahan ibadah-ibadah yang muta'addiyah. Apakah boleh bagi orang yang iktikaf mengerjakan amalan-amalan muta'addiyah? Amalan muta'addiyah seperti iqra'ul Quran, ngajari orang baca Al-Quran, tadrisul ilm, ngajarkan ilmu, munadharatul fuqaha, diskusi, bahas masalah fikih, wa kitabatil hadis, mencatatkan hadis kepada jamaah. Boleh enggak? Atau kalau kita zaman sekarang, pengajian ketika saat i'tikaf. Ini dibahas oleh para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan la yustahab al-istighal bil qurbil muta'addiyah, tidak disunnahkan pada saat-saat i'tikaf untuk mengerjakan ibadah yang muta'addiyah, seperti ngajar, nyimak bacaan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Enggak, katanya, enggak disunnahkan. Wa inna ma yustahabbu lahu al-istighal binafsihi, yang disunnahkan bagi dia untuk sibuk mengerjakan ibadah yang manfaatnya qasirah untuk dia pribadi. Fayashtaghilu bit ta'at allati bainahu wa bainallah, yaitu dia sibukkan dengan ketaatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Apa tadi? Zikir, istighfar, baca Al-Quran, itu saja. Walaysat muta'alliqatan bil akharin, bukan dengan ibadah-ibadah yang ada hubungan dengan orang lain, seperti tadi mengajar, dakwah, atau nyimak bacaan Al-Quran. Tidak seperti itu. Ini pendapat qaulul malikiyah wal madhab indal hanabilah, pendapat malikiyah, salah satu pendapat dari madhab Hanbali. Mereka berdalil, alasan mereka, lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yashtaghilu bihadzal ibadat. Tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dulu Rasul ketika i'tikaf beliau menyibukkan dengan mengajar, taklim, dakwah, nyimak bacaan Al-Quran. Tidak dinukilkan.
Tidak disebutkan beliau duduk di tengah-tengah sahabat. Bahkan dinukilkan Rasul itu masuk kemah, masuk tenda, sebagaimana hadis Aisyah. Beliau tidak keluar-keluar, beliau fokus di situ. Kemudian pendapat kedua, sebagian pendapat ada yang menyatakan diperbolehkan, disunahkan, tetap disunahkan. Intinya seluruh ibadah, baik ibadah yang berkaitan dengan dia pribadi yang dikenal dengan ibadatun qasirah, atau dengan ibadatun muta'addiyah, ibadah yang berkaitan dengan kemanfaatan untuk orang lain, ngajar, dakwah, boleh saja menurut pendapat sebagian para ulama. Ini pendapat apa? Pendapat Hanafiyah wa Syafi'iyah wa riwayatan lil Ahmad wa ba'dul Hanabilah. Pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, sebagian mazhab Hanbali, salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad. Alasan mereka, seluruh ibadah-ibadah tadi min jinsit ta'at wal ibadah, semuanya termasuk jenis ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang dianjurkan untuk orang pada saat tersebut untuk banyak-banyak beribadah, dan itu bagian dari ibadah. Dan alasan mereka, terkadang ibadah muta'addiyah itu lebih afdol dibandingkan ibadatun qasirah karena kemanfaatannya tadi. Dari kedua pendapat ini, kalau saya pribadi itu lebih condong ke pendapat yang kedua. Boleh saja kita mengadakan kajian, kita dakwah, kita mengajari Al-Quran sambil i'tikaf, tidak masalah, diperbolehkan. Namun jangan terlalu sering, dalam artian ada juga masa-masa dia untuk ikhtila binafsi, menyendiri, dia fokus. Nah, ya ikhwan, yang ingin ana tekankan di sini, kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah muta'addiyah ini saja dikhilafkan oleh para ulama boleh ataukah tidak, terus bagaimana tindakan sebagian kita ketika i'tikaf? Kita tersibukkan dengan makan-makan, tersibukkan dengan ngobrol, perkara-perkara duniawiyah, bisnis dan yang lainnya, dalam keadaan kita sedang i'tikaf berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita ingin fokus ibadah, namun kita cuma pindah tempat di dalam beribadah. Kita yang tadinya berbisnisnya di luar, sekarang kita bisnisnya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab.